Indonesia kini berdepan cabaran pelbagai dimensi yang memerlukan tindakan menyeluruh. Selain perlu mengekalkan kestabilan politik dan ekonomi secara serentak, pemerintah Indonesia juga dilihat perlu melaksanakan dasar yang inklusif dan responsif di mana ia adalah kunci kepada pertumbuhan yang adil dan mampan. Untuk mengulas lanjut perkara ini, kita bersama dengan Agong Baskoro, pengasas dan pengarah eksekutif Trias Politika Strategis. Selamat siang Pak Agong, saya nak ucapkan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Kita ingin meninjau apa yang sedang berlaku di Selamat Indonesia siang, ketika Mbak Dina, ini. pemirsa. Selamat pagi, khabar baik. Pertama sekali, kita akan terus membincangkan kepada protes ini. Bagaimana protes besar-besaran yang tercetus baru-baru ini mencerminkan jurang kepercayaan rakyat terhadap institusi politik dan apakah antara implikasinya terutamanya terhadap keyakinan dan kepercayaan pelabur serta kestabilan ekonomi? Persis, jadi saya ingin menyampaikan bahwa awal mula demonstrasi besar itu muncul karena ada privilege terhadap DPR RI yang cukup besar dalam bentuk tunjangan yang fantastis sehingga membuat masyarakat menjadi kecewa dan marah. Dan dalam konteks itu saya bersyukur bahwa Presiden Prabowo sudah memberikan semacam arahan yang jelas dan kemudian ditindaklanjuti oleh partai-partai politik di Indonesia untuk menonaktifkan anggota-anggota Dewan yang memang kemarin sempat dianggap berlaku arogan ataupun tidak menunjukkan sikap yang empatik kepada masyarakat di Indonesia. Penonaktifkan ini sebenarnya bukan sebuah solusi jangka panjang, karena ini hanya meredam sementara situasi dan keadaan politik yang berkembang. Harapannya ada reformasi secara struktural dan besar-besaran di partai-partai politik di Indonesia, sehingga itu bisa memberikan komitmen dan kepercayaan kepada publik agar tumbuh dan menjadi lebih baik. Yang kedua, memang harus diakui ada problem ekonomi yang sekarang sedang mendera masyarakat di Indonesia, utamanya soal daya beli yang turun, ancaman PHK massal, sampai pada satu momen di mana masyarakat juga merasakan harga-harga kebutuhan pokok bergerak cukup fluktuatif dan tinggi. Sehingga pemerintah dan konteks ini eksekutif, Presiden harus memberikan formulasi kebijakan yang populis, yang baik, agar masalah ini bisa diselesaikan dan kedepannya bisa memberikan legitimasi pemerintah semakin positif dan kepercayaan publik semakin menguat. Di saat yang sama pasar juga akan tumbuh menjadi lebih confident. Seperti itu, Mbak Nina. Dan kita nak pergi dalam konteks Presiden Prabowo Subianto. Apakah antara bentuk kepimpinan politik yang diperlukan untuk menenangkan rakyat sambil memastikan reformasi ekonomi terus berjalan melihat kepada langkah jangka pendek sehinggalah jangka panjang? Persis, ya, jadi memang suka atau tidak approval rating Presiden Prabowo ataupun elektabilitas beliau dibangun dari kepuasan kinerja bidang ekonomi. Kalau kinerja bidang ekonomi ini tidak mampu menyentaskan masalah-masalah yang tadi saya sebutkan di awal, soal ancaman PHK massal, pemutusan hubungan kerja, kemudian soal daya beli yang turun, kemudian terkait stabilitas harga-harga 9 bahan kebutuhan pokok, dan kemudian terkait bagaimana insentif masyarakat menghadapi situasi ekonomi yang sulit dalam bentuk bantuan langsung tunai semacam itu, maka ini bisa menjadi bumerang bagi elektabilitas beliau, tingkat keterpilihan beliau, maupun tingkat kepuasan publik beliau terhadap masyarakat. Sehingga tim ekonomi harus bergerak cepat merumuskan strategi yang jitu untuk masyarakat bisa lebih baik hidupnya, untuk masyarakat bisa optimis ke depannya. Tapi kalau pendekatannya hanya sebatas menertibkan demonstrasi atau langkah-langkah keamanan, saya khawatir ini akan menjadi problem lagi di masa-masa berikutnya, akan muncul demonstrasi yang tak berkesudahan dan hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga memang tim ekonomi Presiden Prabowo harus bergerak cepat, harus bergerak lebih solutif agar semua pihak yakin dan percaya bahwa pemerintahan punya legitimasi yang kokoh untuk melanjutkan kinerjanya seperti itu. Dan selain juga isu tunjangan DPR dan protes jalanan, tadi Agong ada berkatakan mengenai kita harus reformasi terhadap perubahan struktural. Jadi apakah sebenarnya cabaran struktural, politik dan ekonomi yang paling besar yang mungkin kita tidak nampak sehinggalah ada protes besar-besaran ini, dan juga ia antara perkara yang boleh menghalang Indonesia daripada mencapai kemakmuran jangka panjang? Iya, Mbak Nina. Jadi memang publik hari ini belum melihat ada perubahan drastis dari Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia karena hanya sebatas menonaktifkan, dan mereka sampai hari ini belum muncul ke hadapan publik di depan demonstran untuk menyambut orang-orang yang protes ini agar merasa didengar,
agar merasa terwakili. Karena selama ini itu yang terputus, itu yang tidak berjalan, fungsi-fungsi legislasi mereka, fungsi budgeting, fungsi representasi sampai pada momen fungsi pengawasan. Nah, harapannya momen hari ini bisa membuat citra ya Dewan Perwakilan Rakyat menjadi lebih baik, dan pada ujungnya mereka harus konkret, harus jelas ya kerja-kerja yang mereka lakukan. Misalkan fungsi legislasi, fungsi membuat undang-undang, mereka harus melibatkan publik, mereka harus menyertakan partisipasi, dan pada satu momen mengempowering masyarakat supaya terlibat setiap undang-undang itu dibuat ataupun direvisi. Selama ini itu kurang terjadi. Tiba-tiba kita mendapat undang-undang sudah jadi. Tiba-tiba kita kemudian merasakan dampak-dampak negatifnya. Ini yang tidak boleh dilanjutkan. Yang kedua, fungsi pengawasan. Walaupun seluruh partai, seluruh elit sudah terkonsolidasi dalam pemerintahan, bukan berarti tugas sudah selesai. Mereka harus berkoalisi dengan masyarakat. Mereka harus menyerap aspirasi itu. Kenapa? Karena hari ini struktur demografi masyarakat di Indonesia sudah berubah. Ya, sekarang didominasi pemilih oleh Gen Z dan milenial. Yang Gen Z milenial ini sangat sensitif, sangat informatif, sangat edukatif, terpapar informasi sangat cepat, luar biasa, semacam itu, seperti timeline kita di sosial media. Jadi anggota-anggota dewannya, elit politiknya, pejabat-pejabatnya harus lebih kreatif, harus lebih empatik, harus lebih mau mendengar semua. Kalau tidak, ini bahaya. Ya, masa akan tumpah ruah lagi ke jalan. Karena apa? Fungsi-fungsi mereka untuk menyerap aspirasi itu menjadi tumpul atau tidak bekerja dengan baik. Yang ketiga, fungsi soal budgeting. Jangan sampai penganggaran ya di pemerintahan itu hanya sekedar setuju, iya, yes ya, tapi tidak ada bantahan ataupun koreksi. Padahal anggaran kita sedang minus misalkan. Padahal anggaran kita terbatas. Mestinya ada masukan bagi presiden supaya relaksasi itu terjadi. Tapi kan ini semua hanya sekedar yes, sekedar iya, ya tidak ada yang mengatakan tidak atau berbeda pendapat. Ini bahaya seperti itu. Nah, yang terakhir, fungsi representasi, fungsi perwakilan. Ya, jangan sampai masyarakat terputus dengan yang mereka wakili. Jangan sampai anggota dewan itu tidak mengenal, tidak mengerti kebutuhan masyarakat di bawah. Padahal mereka yang mewakili. Nah, ini yang sering terjadi, dan harapannya anggota-anggota dewan ini serba hadir dimanapun. Ketika diundang media datang, ketika diundang podcast hadir, ketika demonstran datang disambut, ketika ada rakyat yang mengadu didengar, ya. Tapi dijaga komunikasi publiknya, dijaga empatinya, jangan sampai arogan, jangan sampai ketika kritik diberikan, protes disampaikan, malah dibalas dengan tindakan-tindakan yang kurang tepat, tidak terpuji, bahkan melukai hati masyarakat. Nah, saya berharap ke depan hal-hal semacam ini tidak terjadi, dan fungsi-fungsi yang anggota dewan soal legislasi, budgeting, penganggaran, dan representasi bisa lebih optimal. Begitu Mbak Nina. Sudah tentu kita lihat Indonesia, kepimpinan Indonesia kini berada di tengah-tengah, di mana bukan sahaja rakyat Indonesia di satu dunia sedang melihat bagaimanakah iaitu pihak kepimpinan Indonesia akan mengatasi setiap akan untuk menang balik kepercayaan rakyat, untuk jelaskan semula apa yang perlu dilakukan untuk mereka. Jadi Pak Agong, apakah perlu reform kebijakan seperti program makanan bergizi serta beberapa dasar lain yang dilihat tidak telus dalam pelaksanaannya, seperti yang Pak Agong katakan tadi? Kita perlu lebih jelas, lebih tulus dan lebih empati terhadap apa-apa pelaksanaan apabila kita berhadapan dengan rakyat itu. Iya, yang pertama memang yang jangka pendek bisa dilakukan mengamankan situasi supaya trust publik, trust market, trust dunia luar internasional kembali pulih. Karena demonstrasi ini kemarin sempat ricuh ya, walaupun yang melakukan keributan ataupun kerusakan itu bukan massa demonstran asli yang diwakili teman-teman mahasiswa, buruh, ya ojek online semacam itu, tapi juga ada oknum-oknum atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ikut serta menyusup dalam gerakan-gerakan demonstrasi yang sepihak membakar halte, membakar gedung DPRD, atau mencuri, menjarah museum misalkan, atau rumah tertentu semacam itu. Nah, jadi ini yang perlu segera diatasi oleh pihak keamanan supaya ya tidak terulang lagi. Tapi pendekatan-pendekatannya harus persuasif, harus humanis, harus mengedepankan rasa-rasa kemanusiaan yang tinggi, agar tidak ada lagi korban luka, bahkan korban jiwa. Karena sampai hari ini sudah ada 8 orang yang wafat akibat aksi demonstrasi yang dilakukan selama beberapa hari kemarin. Nah, yang kedua,
tidak ada salahnya bagi pemerintahan Presiden Prabowo untuk merelaksasi setiap anggaran yang sudah diberikan kepada program-program besar seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, kemudian operasi merah putih, supaya apa? Supaya publik melihat ada insentif fiskal ataupun insentif keuangan yang mereka terima di tengah situasi yang sulit hari ini. Dan itu bisa memberikan ataupun meredam ya gejolak yang ada di masyarakat. Karena penganggaran untuk MBG ataupun untuk operasi merah putih ataupun sekolah rakyat ataupun program-program populis lainnya cukup besar. Dan efeknya itu berantai menyedot anggaran-anggaran lain misalkan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Dan saya berharap ini bisa diseimbangkan sehingga publik bisa lebih baik secara ekonomi seperti itu. Dan ini juga merupakan antara langkah politik dan strategi ekonomi yang paling mendesak yang boleh diambil di peringkat kepimpinan Indonesia untuk pastikan Indonesia tidak lagi terperangkap dalam krisis politik ekonomi, paling utama tidak lagi merubahkan nyawa ataupun seseorang, jiwa rakyat Indonesia, tetapi sebaliknya muncul lebih kuat di mata rakyat dan juga dunia. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Pak Agong Baskoro, pengasas dan pengarah eksekutif Trias Politika Strategis, dan setiap perbincangan ini akan kami rangkumkan dalam astrawani.com dan di semua platform digital Astro Awani.